Mendingan aku ajak dia ke pengadilan, kita buktikan bahwa BPK DKI tendensi. Nggak mungkin negara rugi kalau perbuatannya benar. Nah itu di situ aja itu, kemana anak kecil juga tahu kalau itu korupsi. Kisruh pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kian menuai polemik setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan hasil audit dan menemukan indikasi kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. Dalam hasil audit BPK tersebut, proses pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras telah menyalahi aturan. Yang pertama, dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemeriksaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, BPK menemukan di antaranya pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai 191,33 miliar. Kisruh pembelian lahan oleh Pemprov DKI ini semakin bergulir menjadi bola panas. DPR pun menyatakan adanya kerugian negara setelah melakukan audiensi dengan BPK. Setelah dilakukan audit oleh BPK, ditemukan beberapa masalah. Dan yang mencengangkan Komisi 3 tadi bahwa hasil audit BPK ini sebagaimana telah dipublikasikan kepada publik, kerugian uang negaranya ada 173 miliar. Menanggapi hal tersebut, Basuki Cahayapurnama menilai BPK telah salah dalam melakukan audit. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Atas kekisruhan lahan rumah sakit Sumber Waras itu, KPK pun akhirnya menaikkan kasus ini ke tahap penyelidikan. Akankah hasil audit BPK ini akan berakhir di pengadilan? Kita tunggu saja. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda di Polemik selama 90 menit ke depan. Rumah Sakit Sumber Waras dalam sebulan terakhir menjadi rumah sakit yang paling terkenal se-Indonesia. Bukan karena layanan kesehatan yang baik atau karena melakukan kesalahan malpraktik, tapi justru karena jual beli tanah. Tanah di Sumber Waras yang dibeli oleh pemerintah Jakarta dianggap oleh BPK merugikan negara 191 miliar rupiah. Tidak tanggung-tanggung, masalah jual beli tanah itu melibatkan banyak lembaga selain BPK, KPK, DPR, pemerintah Jakarta, dan juga DPRD Jakarta. Siapa yang was-was atau haruskah kita awas dengan masalah sumber waras? Itulah tema polemik kita malam hari ini. Bersama saya sudah hadir para narasumber kita. Ada Prof. Saiful Bahri, seorang pakar hukum. Selamat malam. Kemudian ada Mas Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri ada Pak Petrus Celestinus, seorang pakar hukum dan juga pengacara juga. Selamat malam, Pak Petrus. Dan di sebelahnya ada Pak Servasius Manek dari Biro Hukum Rumah Sakit Sumber Waras. Dan yang ini tidak perlu dikenalkan, pasti sudah terkenal. Pasien Sumber Waras. Pasien, bukan sebelahnya. Ya. Bukan, udah pindah. Oke. Sekarang yang ngisi Mas beliau di Wendo Atmawiloto, seorang budayawan. Dan seperti biasa saya tidak sendirian. Kenapa Bapak yang ada di sini? Loh, kenapa? Ada yang salah? Biasanya ada Cepopong, kenapa kali ini ada penghulu? Maaf, Anda salah. Saya bukan penghulu. Tapi MC hajatan. bukan di sini Pak, di sebelah. Nggak apa-apa, saya udah terlanjur di sini. Oke, Muclay Katulistiwa, pimpinan sidang malam hari ini. Ya. Ya, persoalan malam hari ini yang akan kita diskusikan rupanya sangat menarik ya, Bung Latif ya. Tadi persoalan apa? Rumah Sakit Sumber Waras. Iya. Nah, kita akan memulai diskusi pada malam hari ini. Iya. Namun kita akan membacakan tata tertib. Buka dulu. Hah? Buka dulu ya? Buka dulu. Kalau nggak dibuka kita nggak mulai-mulai? Nggak bisa mulai. Oke.
Kita akan membuka sidang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya buka sidang pada malam hari ini. Cepopong kemana? Cepopong kemana? Lagi dinas. Ya. Oke. Lagi keluar kota, biasalah. Kita dengarkan dulu di mana Cepopong ya? Oh iya? Iya. Oh, Ada. oke, siap. Kita dengarkan. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Dengan sangat menyesal dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa bahwa untuk kali ini Cepopong tidak bisa langsung memimpin sidang karena ada tugas dari DPR yang tidak bisa saya tinggalkan. Oleh karena itu, saya memberikan mandat, memberikan kepercayaan penuh kepada adik saya, Latif Siregar, untuk memimpin sidang sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan ke saya serahkan ke Muclay Katulistiwa. Berarti nggak sah dong, Muklis ini nggak sah. Kenapa? Dia jelas-jelas dikatakan saya serahkan sidang ini kepada adik saya, Latif. Tapi Latif menyerahkan kepada Nggak saya. ada. Jadi kita ini saring membawa Tidak seserahan. punya legal standing Anda untuk memimpin ini. Oke. Belum mulai sudah rame. Makanya tata justru tertibnya itu. dulu. Tata tertibnya saya kira tidak perlu saya bacakan karena masing-masing sudah mengerti. Belum tentu. Hah? Belum tentu. Iya, di sini kita anggap semuanya mengerti. Karena sudah sama-sama dewasa, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Yang penting adalah kita malam hari ini mencari solusi. Interupsi, boleh minum ini? Oh, boleh. Karena dalam sidang nggak boleh minum. Oh, di sini boleh. Makan juga boleh kalau bawa. Baik, yang terpenting adalah kita menjaga persidangan ini biar tetap tertib. Walaupun hati kita panas, kepala tetap dingin. Jadi walaupun kita perdebatan, jangan sampai berujung kepada pertikaian. Iya. Seperti lagunya Bang Haji. Ini dia. Stop perdebatan, stop pertengkaran, stop permusuhan, stop pertikaian. Tukang partai. Silakan bersidang. Oke, baik. Pak Bonyamin Oh, iya. pengen satu lagu lagi dia kayaknya. Waduh. Nggak boleh ya? Nanti Honornya saya beda. sediakan CD-nya, Pak. Oke. Saya langsung ke Mas Boyamin. Banyak orang yang meragukan data BPK itu, tapi Mas Boyamin sepertinya tidak. Sampai harus mengajukan pra-peradilan untuk dalam tanda petik memaksa KPK segera menetapkan tersangka. Seyakin itu dengan data yang dipunya oleh BPK? Jadi begini Mas Latif dan semua yang hadir di sini, sebenarnya saya berangkat pada posisi adalah berusaha netral. Artinya ketika ke pengadilan itu sebenarnya pada posisi juga berusaha netral. Ini terjadi polemik terus, yang katanya ini adalah benar, ada yang salah, ada yang begini. Nah, saya sebagaimana spesialisasi saya pra-peradilan, maka saya bawa ke pengadilan, saya pra-peradilankan KPK. Oke. Kalau KPK misalnya menjawab, wah ini tidak cukup bukti segala macam, terus hakim menyatakan, oh ya benar tidak cukup bukti, maka dihentikan. Kan gitu kan? Oh berarti proses ini tidak bisa dilanjutkan. Nah dari sisi itu kan tidak mungkin saya kemudian seakan-akan namanya gugat KPK kok terus mendukung KPK. Maka berangkatnya gugatnya mesti saya apa yang dilakukan KPK tidak benar. Maka saya gugat ke pengadilan. Maka apa yang dilakukan KPK memperlamakan kasus ini, tidak memberikan kepastian, maka saya gugat. Versi saya ya berarti ini dihentikan atau tidak diteruskan. Penghentian itu maka tidak sah, maka saya gugat ke pengadilan untuk dinyatakan tidak sah dan hakim memerintahkan untuk meneruskan. Prinsipnya sebenarnya itu aja. Jadi istilahnya sederhana ini melecut atau mendorong KPK supaya segera melakukan proses terhadap sumber waras dalam pengertian kalau cukup bukti diteruskan, tidak cukup bukti sudah nyatakan dihentikan penyelidikannya. Gampang sebenarnya, ini membantu sebenarnya, kesannya memusuhi tapi membantu KPK dan membantu masyarakat Indonesia untuk segera berhenti polemik ini yang tidak sehat sebenarnya begitu. Bukan karena merasa data yang dimiliki oleh BPK itu sudah cukup valid sehingga KPK kok lambat banget bertindaknya. Lah justru ya kalau saya gugat kemudian tidak yakin apa dengan dalil saya kan namanya itu yang ngarang dan ngawur gitu kira-kira ya saya izin lah karo Mas Wendo bodo-bodo Solo juniore terus ngawur-ngawur sidik gitu ya katakanlah kira-kira malu lah kira-kira gitulah. Maka ya saya berusaha kemudian karena berangkat maju ke pengadilan saya berusaha melengkapi sebanyak-banyaknya sehingga sebagian ya saya bawa ini termasuk petanya termasuk ini SK Dinas Kesehatan di SK-nya Pak Gubernur Ahok juga ini ada akte-akte notaris segala macam dan juga bahkan saya bawakan contoh ini audit
investigatif produk BPK. Ya. Seperti apa sih? Ini di Kementerian Pendidikan. Terus ini di Senturi. Karena ini sudah disidangkan semua, bisa saya buka. Ya. Nah, gitu loh. Jadi inilah kira-kira seperti apa sih kira-kira nanti gambarannya audit BPK kasus sumber waras itu, apakah seperti LHP yang dilakukan DKI? Oh, ternyata tidak. Gitu. Jadi membawa contoh-contoh audit investigatif berarti keraguan orang bahwa data itu ngaco dan segala macam, bagi Mas Boyamin itu tidak ada. Percaya dengan data sangat itu? sepenuhnya percaya karena ini lembaga yang dijamin konstitusi. Kalau toh ada konflik-konflik kepentingan, misalnya kepala di BPK DKI, toh nyatanya sudah dipecat dan urusan tanah di Jakarta Timur yang Jatinegara juga tidak jadi dibeli. Baik. Dan kemudian kalau ini ada kaitannya dengan ketua BPK katanya Panama Papers segala macam, tapi dia toh tidak ngurusi ini, ada tim tersendiri dan kepalanya adalah Profesor Edi. Jadi dari sisi inilah kemudian maka pra-peradilan yang pertama sudah saya jalankan bulan yang lalu dan masih ditolak oleh hakim, alasannya KPK memang perlu hati-hati untuk menentukan tersangkanya. Nah, berarti masih dimaklumi kehati-hatiannya. Maka kemudian saya gugat lagi, saya daftarkan sebenarnya 30 Maret, baru mau disidangkan besok Selasa. Nah, yang saya gugat adalah pertama KPK, yang kedua BPK. Nah, supaya BPK nanti juga buka-bukaan data gitu loh, sehingga semua menjadi publik ini jadi tahu. Karena selama ini kemarin juga DPR sidangnya tertutup. Wah, itu kan senengannya tertutup gitu sih, jadi bikin orang penasaran. Nanti kalau saya gugat di depan sidang di muka umum itu, BPK akhirnya buka datanya semua, terus juga KPK juga bisa membuka datanya semua, saya juga membuka datanya, dan publik juga tahu karena sidang terbuka untuk umum. Dan nanti semua dokumen yang kita serahkan, seperti kemarin 44 dokumen yang hasil dari jatuh dari langit begitu, ada orang baik yang ngasih, saya serahkan kepada hakim, maka karena sudah jadi bukti menjadi dokumen publik, masyarakat juga bisa mengakses di situ. Putusan saya juga bisa mengakses di situ. 44 itu macam-macam, ada nota dinas, ada akte notaris, ada apa segala macam-macam gitu. Tapi memang cuma fotokopian, tapi sudah bisa diakses. Tapi dianggap asli ya. Ya. Saya ke Prof Saiful. Prof, supaya ini tidak menjadi perdebatan hanya karena suka tidak suka atau karena Pak Ahok mau maju lagi menjadi gubernur sehingga kesannya politis. Secara pidananya memang Prof melihatnya bagaimana? Kalau dalam pidana itu kan khususnya mengenai korupsi, ada 3 akar yang mesti harus dipahami semua orang. Pertama tentang perbuatan melawan hukum. Dalam perbuatan melawan hukum itu, apakah ada proses administrasi yang salah? Ya. Dalam perbuatan melawan hukum itu, apakah ada suatu rangkaian kata-kata yang mengarahkan kepada tindakan abuse of power. Kemudian dalam perbuatan melawan hukum itu adakah niat jahat? Nah, ini kan sudah sulit sekali untuk melihat niat jahat itu. Nah, niat jahat atau mens rea itu dilihat dalam proses. Nah, kalau kita lihat dalam proses yang sudah diketahui itu, maka ditemukanlah katakan perbuatan melawan hukumnya, maka dilihat lagi bagian yang kedua, apakah ada kerugian negara? Kalau ada kerugian negara yang sudah dilihat ini dari hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, maka dilihat lagi memperkaya siapa? Diri sendirikah atau badan hukum lain atau orang lain? Maka 3 komponen ini kalau jalin menjalin, maka peristiwa itu menjadi jelas dan terang. Nah, peristiwa itu jelas dan terang akan dinilai dari bukti. Kan kita nggak boleh ngawur. Nah, bukti itulah akan dilihat sesuai dengan KUHAP. Ya, ini pertama saksi. Yang sudah dipanggil diinvestigasi ini kan sebuah saksi. Dari rangkaian-rangkaian itu maka akan ditentukan, oh ternyata bisa diketahui siapa pelakunya. Pelaku ini didukung oleh saksi yang lain. Baru yang kedua, alat bukti tertulis seperti ini. Ini kan tertulis seperti keperdataan juga. Dinilai juga, adakah ini sifat dari perbuatan melawan hukumnya. Baru nanti pendapat ahli. Artinya data dari BPK ini merupakan data mentah yang akan membuktikan. Bukan, ini adalah data tertulis. Berarti 2 alat bukti. Nanti ada lagi 1 ahli, 3 alat bukti. Kalau petunjuk tuh hakim nanti. Petunjuk. Jadi minimum 2 alat bukti sudah dibawa dalam proses penyidikan. Jadi kalau ada masyarakat yang melakukan pra-peradilan, itu kan karena gemesnya. Melihat ini kok tidak adil, ini kok tidak bermanfaat, hukum dimain-mainkan. Maka kemudian hakim pengadilan negeri itu akan menilai, oh sesungguhnya mudah kok dilihat itu. Kan di dalam pra-peradilan sudah pada substansi ini diperlihatkan. Jadi kalau kemudian dipicu melalui pra-peradilan, katanya mungkin ditolak pertama ya. Kalau yang kedua ini sudah dapat dengan gamang melihat itu, maka kalau kemungkinannya diterima, maka
KPK harus melaksanakan putusan pengadilan itu oke. sehingga dapat ditentukan siapa tersangkanya. Iya, jadi sebetulnya tanpa itu pun sebenarnya KPK sudah mulai bergerak Sudah ya. bekerja, cuman ini gemes saja nih. Gemes saja. Oke. Kita stop dulu? Iya, Ya. betul sekali. Nanti Silakan. kita akan lanjutkan. Pastinya. Saya tidak perlu mengambil konklusi dulu. Nggak Pak. usah. Nggak usah ya. Nah, Baik, ketok kita aja. akan lanjutkan nanti sidang seskors.